Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini pada video ini saya akan membahas bagaimana ketika Anda nanti sidang skripsi, khususnya ada sebuah pertanyaan-pertanyaan liputan tentang bab 3, yang mana ini nanti membahas tentang kuantitatif. Simak terus videonya, jangan di skip-skip. Ini nanti bisa menjadi modal buat Anda untuk belajar dan menghadapi lebih pede dalam menghadapi ujian ketika ujian skripsi. Simak terus videonya. Oke, pertanyaan yang pertama dalam bab 3 itu biasanya yang ditanyakan tuh adalah apa hipotesis penelitian Anda. Hipotesis penelitian itu adalah jawaban sementara. Misalnya Anda menjawab bahwa ada hubungan antara A dan B, hipotesis pertama. Yang pertama ya hipotesisnya. Terus hipotesis yang kedua misalnya ada apa hubungan lagi antara C dan D. Misalnya seperti itu. Itu biasanya pertanyaan yang pertama ditanyakan, ataupun ada yang lain. Lalu pertanyaan yang kedua yang mungkin ditanyakan yaitu apa. Biasanya ini juga sudah diketahui oleh dosen pengujinya. Sebenarnya apa sih metode yang digunakan oleh Anda atau pendekatan yang Anda gunakan ketika nanti meneliti dalam penelitian Anda. Nah, karena pembahasan ini adalah pembahasan kuantitatif, maka Anda harus menjawab dengan jelas kuantitatif dengan pendekatan model apa. Lalu pertanyaan yang selanjutnya biasanya yang ditanyakan yaitu apa data primer dan juga nanti ada juga data sekunder, yang mana data primer ini nanti data yang Anda jangkau di lapangan yang secara langsung. Misalnya nanti ketika Anda kan sudah meneliti kan, mesti sudah mendapatkan data. Nah, itu Anda tinggal menceritakan lagi. Misalnya data primer yang Anda dapat misal dari lapangan itu apa? Misalnya Anda menggunakan sampel atau Anda menggunakan angket kepada siswa-siswa di sekolahan atau kepada karyawan yang Anda teliti. Nah, itu merupakan data-data primer. Sedangkan nanti ditanya misalnya, lalu data sekundernya apa? Misalnya gitu. Nah, data sekunder bisa Anda langsung sampaikan seperti ini. Data sekunder kan data yang melalui perantara ya. Misalnya apa? Data yang tertulis, data dari buku, data dari informan-informan yang lain, data yang dari media, maupun data-data yang lain itu bisa Anda ungkapkan. Nanti ketika ada ditanya, lalu data sekunder dan primernya apa, itu bisa Anda jawab seperti itu. Lalu ditanya lagi, misalnya dalam ujian, dalam sidang skripsi, khususnya kuantitatif, ini ditanya begini, apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda gunakan ketika penarikan sampel. Nah, ini bisa Anda jawab ketika ditanya seperti itu. Dalam penarikan sampel, ini saya mengambil misalnya dari siswa, yang mana ini nanti misalnya Anda menjawab siswa-siswa dari kelas A atau kelas B misalnya seperti itu dalam lingkup penelitian kelas ya, itu atau enggak penelitian dalam perusahaan bisa ada yang lain. Nah, itu misalnya Anda ambil sampel A dan B misalnya seperti itu. Nah, ini nanti ada melalui perantara aslinya, itu cara berpikirnya melalui perantara yang telah Anda susun di kerangka berpikir itu. Nah, ini kan disimpulkan dalam sebuah yang dinamakan dengan sampelnya itu apa saja, misalnya siswa kah, guru, apa itu nanti bisa Anda ungkapkan. Lalu sering juga ditanyakan ini di pertanyaan ini biasa dilontarkan selain di kual juga bisa dilontarkan, nih seringkali dilontarkan dalam sidang yang meliputi penelitian kuantitatif. Pertanyaannya itu seringkali seperti ini, bagaimana Anda menentukan informannya? Nah, ketika Anda menentukan informannya, ini nanti Anda harus menjawab dengan jelas ya. Informan itu informan yang dapat memberikan sebuah data yang Anda butuhkan. Itu bisa harus tepat Anda menjawabnya. Jangan nanti Anda dan
dan akhirnya itu membuat penguji Anda semakin bingung, dan akhirnya itu meragukan, dan Anda nanti dikejar-kejar terus. Jadi langsung sebutkan informan saya ini adalah misalnya guru, misalnya informan saya adalah kepala sekolah, dan nanti dikejar lagi misalnya mengapa Anda mengambil informan yang itu. Nah, pertama yaitu ya memang itu yang misalnya yang dapat saya mendapatkan data yang lebih banyak itu memang dari informan tersebut, dan juga nanti misalnya yang dapat saya jangkau juga seperti itu. Tapi jangan semua informan itu sulit dijangkau. Anda menjawab seperti itu, yang bisa saya jangkau hanya itu, jangan seperti itu, karena itu menunjukkan kelemahan Anda nanti ketika Anda sidang skripsi. Lalu ini juga sering juga ditanyakan di dalam sidang skripsi kuan maupun kual maupun campuran, yaitu apa teknik yang Anda lakukan untuk mengumpulkan sebuah data. Tekniknya apa? Ini kebanyakan kalau kuan ini yaitu seperti nanti menyebarkan angket, seperti nanti wawancara, itu yang sering dilakukan. Itu nanti bisa Anda ungkapkan. Hal tersebut itu bisa dilanjutkan dalam pengumpulan itu dengan menggunakan metodenya apa, misalnya metode angket, metode sebuah kuesioner, atau metode-metode yang lain yang misalnya dalam penelitian Anda kan sudah menggunakan basic online. Nah, itu bisa Anda ungkapkan di situ. Tapi ya di penelitian Anda juga harus ada, jangan ketika di tulisan Anda tidak ada, Anda mengungkapkannya hal-hal yang tidak ada, itu nanti akan menjadi bumerang para penguji. Nah, itu seharusnya ditulis di penelitian Anda. Nah, kenapa kok di penelitian Anda itu tidak ada, sedangkan di yang Anda ucapkan itu kok ada? Nah, itu menjadi bumerang bagi siapa? Bagi penguji. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yang sering ditanyakan itu apa skala yang Anda gunakan. Skala itu ya bisa berupa skala rasio, skala nominal, skala ordinal, maupun skala interval. Nah, itu bisa Anda ungkapkan. Yang penting Anda mendalami dulu hal-hal yang itu, yang tentang itu. Misalkan sudah Anda meneliti, mesti sudah tahu lah tentang hal itu. Mungkin karena yang ditakutkan ketika Anda diuji memang karena karya, misalnya ada karya yang memang itu hanya ngambil saja, yang itu tidak, dia belum memahaminya, itu nanti lebih dipahami lagi, karena ini juga menjadi modal ketika nanti Anda ujian. Walaupun sudah Anda lakukan di dalam penelitian ya, ini juga menjadi modal dalam ketika Anda ujian akan lebih percaya diri, lebih yakin lagi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya ini juga biasa keluar dalam pertanyaan dalam sidang kual maupun kuan, yaitu apa misalnya triangulasi ya, apa triangulasi yang Anda gunakan, misalnya metode triangulasi di situ yang Anda gunakan itu misalnya ada wawancara, memperpanjang diskusi sejawat, dan yang lain-lainnya. Ini nanti perlu Anda jelaskan kalau misal ditanya ya. Ini mungkin di kuan ini jarang ditanya, karena di kuan ini langsung pada pertanyaan bagaimana Anda mengelola dan menganalisis sebuah data yang Anda dapat, itu yang biasa langsung ditanyakan dalam pertanyaan di bab 3 ini. Nah, ini nanti bisa Anda jelaskan data-data yang Anda dapat tuh seperti apa, nanti pengelolaannya itu seperti apa. Ini nanti bisa dapat Anda jelaskan secara rinci, secara detail. Ya, tidak usah terlalu sulit lah Anda menjelaskan itu. Yang penting itu data yang benar-benar data Anda, yang pengalaman Anda meneliti itu. Makanya kan dalam sebuah penelitian yang basicnya ini kuantitatif, ini lebih banyak lebih sulit dalam proses penelitiannya, karena dia lebih berbasis kepada angka, sedangkan kuan ini lebih mendalami. Makanya ketika dia sudah ujian itu nanti pertanyaannya itu ya hanya menyampaikan data-data yang hasil dia menginterferensi, menghitungnya dari sebuah data-data yang ada itu, dari dia mendapatkan data itu yang dia sudah dianalisis secara baik, dan juga itu yaitu hasilnya yang baik seperti itu. Karena dosennya sudah tidak dosen penguji, misalnya ujian sidang skripsi ini tidak mungkin memperpanjang kembali. Ya memang sudah terjawab, kalau kuantitatif langsung terjawab hasilnya, itu ada hubungan apa tidak, ada pengaruh apa tidak, itu sudah langsung terjawab di situ. Jadi karena dilihat dari
data-data yang Anda peroleh maupun dari hitungan maupun yang lainnya. Oke, ini mungkin lebih memudahkan Anda. Misalnya Anda ingin mudah dalam sidang skripsi, pilih saja penelitian kuantitatif. Misalnya Anda sudah melihat video ini ya, walaupun dia belum membuat skripsi, pilih saja metode kuantitatif, karena ini nanti mempermudah Anda dalam sidang walaupun prosesnya sulit. Oke, mungkin sekian dulu video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tetap like, subscribe, and comment agar tetap channel ini dapat bisa terus berkembang, terus rajin upload. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.